Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, mungkin langsung ke Mas Toto. Mas Toto, kalau misalnya ini masih jadi pertanyaan yang mungkin kita juga belum bisa menerima jawaban Kejaksaan Agung ya, karena memang belum detail juga ya mereka menyampaikan sebetulnya apakah ini produk berita atau enggak. Tapi kalau dari pandangan Mas Toto sendiri, apakah langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung sudah pasti tidak benar ya? Harusnya bukan tidak benar, harusnya mereka konsultasi dulu kalau memang ini terkait produk jurnalistik. Tapi apakah tidak ada rekomendasi lain gitu Mas dari Dewan Pers untuk menyelesaikan kasus pada saat bertemu dengan Jaksa Agung? Iya, khususnya untuk salah satu wartawan yang saat ini jadi tersangka begitu. Ya, yang pertama begini, bahwa kalau Kejaksaan Agung tidak tidak melakukan konfirmasi atau berkoordinasi dulu dengan Dewan Pers sebelum konfirmasi penetapan tersangka itu, bisa juga diartikan bahwa mungkin Kejaksaan Agung punya bukti-bukti yang lebih kuat dibanding kalau hanya terkait dengan berita. Itu mungkin bisa satu pandangan ya. Tapi mari kita cermati begini, bahwa ketika kami mencoba untuk melakukan jemput bola tadi istilahnya, memang sebagai bagian dari untuk melakukan upaya menjaga kemerdekaan pers, kemerdekaan wartawan di dalam rangka melaksanakan tugas jurnalistik yang tadi disebut kalau media itu ya punya fungsi informasi, pendidikan, sosial dan hiburan. Maka ini bagian yang ketiga itu barangkali bisa jadi menjadi dasar bagi yang bersangkutan melakukan kegiatan yang sekarang dipersoalkan. Tetapi kalau kita lihat ya sedikit, saya tercengang terus terang sampai sekarang masih bingung. Ini ada permufakatan jahat ya yang dituliskan di situ dengan cara mengorder. Nah, bayangin, mengorder berita. Berita itu tidak bisa diorder. Ya, berita itu harus independen. Tidak ada wartawan itu membuat berita atau tidak membuat berita karena perintah seseorang, karena pemberian sesuatu. Betul. Itu tidak boleh. Karena itu independensi itu salah satu fungsi utama dari yang kita tuliskan di dalam kode etik jurnalistik. Di situ ada dituliskan permufakatan antara MS, JS dan TB ini adalah bermuara pada membayar 478.500.000. Untuk apa itu? Ya, yang pertama nih agak lucu memang. Kami Dewan Pers sedang menelusuri apakah kebenarannya. Nanti mungkin kita juga ingin mengupayakan selain meneliti berita-berita itu juga mungkin bisa jadi kita akan kalau diperbolehkan bisa ketemu sama yang bersangkutan. Misalkan begini, di order membuat berita yang negatif tentang kejaksaan. Tetapi di sisi lain diminta membuat berita positif bagi MS dan JS. Karena mereka ini layak dihargai. Mengingat penghitungan kerugian negara dengan metodologi dia itu sebetulnya nggak ada kerugian negara. Nah, kayak gini ini yang mungkin kita teliti. Dan satu hal, mereka ketiga orang ya, 2 orang pengacara dan 1 orang lagi kalau nggak salah itu akademisi ya, diundang dalam satu forum dialog di media tempat yang bersangkutan bekerja tanpa ada yang kami lihat di gambar itu ya, tidak ada keberimbangan. Padahal di situ dia jelas akan menyenggol kejaksaan, mungkin akan menyenggol juga pengadilan, tapi nggak ada, itu hanya dialog sendiri saja. Nah, ini juga nanti akan kami teliti karena jelas tidak cover both side ya Mas. Pembuatan produk berita itu ada standarnya. Tidak bisa sembarangan, karena kalau misalkan dibuat hanya untuk satu kalangan tertentu, bisa jadi propaganda, bisa juga nanti upaya untuk menyudutkan orang lain tanpa beri ruang kepada yang disudutkan itu memberikan tanggapan. Ini kan jelas tidak bisa. Tapi lagi-lagi ini kita akan teliti dulu. Mudah-mudahan nanti siang kita rencana akan menyampaikan kalau penelitian selesai akan menyampaikan perkembangan update kasus ini setelah kita ketemu kejaksaan kemarin di Dewan Pers siang nanti. Mudah-mudahan di situ lebih tergambar lagi bahwa sebetulnya ada beberapa kondisi seperti apa yang kemudian bisa kita jelaskan kepada masyarakat supaya tidak resah nih. Masyarakat pers ini kan resah nih, tapi saya sampaikan yang penting bagi pers itu adalah sikap profesional. Profesional itu artinya dia menggunakan skillnya hebat itu untuk membuat produk berita dengan tahapan-tahapan yang karena dia memahami aturan. Di situ profesional. Jadi nggak ada perlu ketakutan kita melakukan kontrol sosial sepanjang lakukan dengan cara-cara profesional dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Saya kira clear di situ. Bahwa kalau kemudian ada soal-soal lain yang sifatnya pribadi, memang Dewan Pers tidak bisa menengahi. Tetapi semua sengketa pers itu muaranya ada di Dewan Pers. Dan sesuai dengan MOU,
sepakat kita untuk menyelesaikan itu, dan hal-hal lain yang sifatnya pribadi, ya itu tentu tanggung jawab yang bersangkutan tanpa bisa dan dilindungi oleh undang-undang pers maupun Dewan Pers sebagai pelaksana mandat kemerdekaan pers itu. Baik, saya ke Mas Heri lagi kalau gitu. Sebagai pribadi berarti tidak ada sangkutnya dengan Dewan Pers kan begitu. Betul. Tapi produk itu ditayangkan di sebuah lembaga penyiaran yang memang itu frekuensi milik publik kan begitu kan. Yeah. Kan. Nah, pertanyaannya kemudian ini akankah menjadi semacam kayak pembelaan ya atas tuduhan Jaksa Agung nanti bila mana bergulir di persidangan gitu. Bahwa yang bersangkutan ini adalah wartawan, jurnalis yang tidak bisa gini. Anda sudah menangkap nggak sejak awal itu nanti akan seperti itu nanti arahnya? Iya, profesi apapun mulia ya. Tapi dalam konteks ada oknum itu yang harus dipertegas oleh Kejaksaan Agung agar ini bisa cover both side juga kan. Kemudian saya agak sedikit menyesalkan narasi yang dipakai misalnya karena misalnya saya nggak tahu benar apa nggak istilah saya ini ya, tapi menyudutkan kejaksaan, pemberitaan yang negatif mungkin. Seandainya kalimat itu tidak muncul hanya satu instansi, ke satu instansi saja yang disebutkan, tapi bicara pada konteks bahwa informasi ini yang perlu mendapatkan informasi yang baik dan benar itu siapa sih? Masyarakat. Ya? Nah, ketika narasi masyarakat itu yang dikedepankan, saya rasa tidak akan sesensitif ini penerimaan masyarakat ataupun pers sendiri kan, di kalangan pers sendiri. Tapi bahasanya harus lebih humanis, bahasanya harus lebih bicara tentang keadilan bagi semua, justice for all, bukan hanya bagi kejaksaan misalnya, agar kalaupun standing kejaksaan adalah memang bermain dengan membuktikan kesalahan seseorang, itu memang nggak bisa dihapus ya, itu memang paham mereka untuk melakukan satu pekerjaan, tapi ketika menarasikan, mempublikasikan bahasanya ke publik, ini juga harus ada teknik sendiri ya, agar tadi jangan kesannya didapat adalah ini mungkin orang beranggapan ada yang saya hanya mengistilahkan baperan dan lain sebagainya. Nah, itu istilah orang ya, bukan saya. Ya, tipis kuping. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi ketika kejaksaan menyampaikan hal ini, memang legal standingnya tepat karena ada perkara misalnya tadi ada advokat yang melakukan upaya untuk menarasikan tadi. Dan narasi itu kan mengorder kan gitu kan. Dan memang untuk membuka kotak Pandora dari mens rea, dolus malus, niat jahat, itu memang nggak mudah. Maka harus ada kesengajaan di dalam konstruksi kejahatan ini. Kesengajaan itu apakah ada pertemuan di luar yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya si orang tersebut datang sendiri, menemui si dua orang tadi tanpa melibatkan katakanlah instansi di tempat di mana dia bekerja, walaupun dia datang sendiri, berarti dia mencari gitu berarti. Betul. Nah, ini yang akan dipisahkan oleh kejaksaan mungkin tadi. Tapi ketika misalnya saya nggak membayangkan juga ini jadi dirapatkan besar begitu ya, bertemu dengan si pihak yang mau order tadi misalnya, walaupun tadi bahasa Mas Toto bilang nggak ada informasi yang harus bisa diorder, itu benar-benar prinsipnya demikian. Nah, pasti yang kebalikan dari teman-teman kejaksaan kan adalah bagaimana membuktikan sebaliknya tadi, bahwa ini ada inisiator, ada pertemuan penawaran dan permintaan, hukum itu tercipta dan kemudian bertemu mereka, kemudian terjadilah hal ini gitu. Itu yang harus dibuktikan saya rasa oleh teman-teman kejaksaan. Mas Heri, wartawan senior Mas Toto, anggota Dewan Pers saja masih bingung tadi ya. Kita apalagi masih bingung, masih bertanya-tanya begitu ya. Ini saya bertanya dengan nada lembut ya Mas Heri. Ini ketidakdetailan Kejaksaan Agung menjelaskan, akhirnya kan membuat gaduh juga di masyarakat. Simpang siur opininya. Tadi ada yang mengatakan ini tipis telinga lah, tipis kuping lah, ini masalah orderan, itu kan penggiringan opini nggak sih? Jadinya membuat kegaduhan juga nggak di tengah masyarakat kita? Saya boleh bingung juga. Kalau menurut saya begini, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan kadang bisa dipahami, tidak semuanya dieksplor di depannya. Kadang alasannya adalah ini masih proses. Nantilah di persidangan. Ya, penyidikan, masih dalam tahap pembuktian dan lain sebagainya. Tapi memang harus ada penjelasan yang tegas terkait narasi tadi. Narasi tadi itu mungkin tidak membuka semua fakta ya. Kita menghormatilah hal itu. Kita paham posisi masing-masing. Proses penyidikan yang masih tapi dalam konteks ini harus secara tepat hal-hal mana saja yang kemudian sebenarnya substansi dari tindakan ini sudah memenuhi kualifikasi delik ini loh, begitu ya, terpenuhi unsur delik ya. Bahwa dalam konteks misalnya ada yang disebutkan kan hanya 3 kasus, tapi kan belum disebutkan detail ya.
kasus ini misalnya untuk satu kasus narasinya begini, narasinya ini. Nah, ini kan mungkin dijadikan bukti di pengadilan. Di persidangan. Ya, mungkin pikiran kita ini karena masih nuansanya Idul Fitri harus husnuzon dulu nih. Berpikir secara baik. Kalau husnuzon sih pagi ini kita main husnuzon juga dengan Dewan Pers yang sudah bertemu dengan Jaksa Agung ya Mas Toto ya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Toto. Tetap selalu ya Mas menjadi apa ya, lentera lah buat kami ini. Apa itu Mas? Saya nitip pesan aja pada teman-teman wartawan, nggak usah takut-takut ya dalam melakukan tugasnya. Ya, kontrol sosial kita lakukan. Ya, Dewan Pers pasti akan selalu mendukung apapun wartawan, media yang bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Maju terus. Baik, terima kasih Mas. Makanya tadi saya bilang tetap menjadi lentera dan juga payung buat kita semua nih, begitu loh ibaratnya, agar kita memang masih bisa melakukan tugas fungsi jurnalistik kita. Terima kasih Mas Toto Suryanto, anggota Dewan Pers, Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta.